Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 tipenya V Matic tahun 2008. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar kita mulai dengan bagian depan ya. Jadi bagian depan atau bagian belakang juga nggak apa-apa. Kita perhatikan, pastikan bahwa dudukan atau berdirinya mobil dia lurus ya, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil ya. Nah ini, jadi nut kita perhatikan, pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi ya, antara kiri dan kanan. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan juga ini di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi atau permukaan cat, dia memantulkan bayangan dari objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangan yang memantul itu dia lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa juga bagian yang lain dari mobil ya, termasuk ban, velg. Nah ini bannya juga masih sekitar 70%-an masih ada. Nah, kaca-kaca juga kita periksa, bagian-bagian yang lain juga kita periksa untuk memastikan kondisi mobil. Nah, ban belakang ini sekitar 60 lebih, masih ada 60% lebih. Kita kelilingin, kita putar, pastikan bahwa kondisi dari fisik luar mobil itu sesuai dengan yang kita cari ya, atau yang kita inginkan, seperti itu. Nah, setelah kita kelilingin mobil, nah berikutnya kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya tergabung dengan remote. Sekarang kita coba buka saja mobilnya. Nah, kita buka mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita buka mobil, yang pertama kali kita cek, kita pastikan bahwa mobil itu aromanya tidak berbau apek atau berbau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu pedal juga perlu kita perhatikan, karena kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan juga ini di masing-masing kolong jok. Pastikan bahwa masing-masing kolong jok itu aman, di rel-relnya tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan ya. Jadi bekas-bekas lumpur atau karat ya. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya coba kita masuk ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita duduk di dalam, kita perhatikan keseluruhan dari interior, baik di dashboard, nanti satu persatu di video ini juga akan kita lihat. Terus habis itu plafon juga kita cek kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kondisi jok pun juga perlu kita periksa. Nah, ini joknya dilapisin dengan sarung ya, sarung semi kulit yang tidak permanen. Nah, kondisinya juga masih oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan interior kondisinya sudah oke, barulah kita nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kita cek juga apakah di packing-packingnya. Kalau packingnya itu dia ada rembes, berarti perbaikan tidak terlalu mahal, jadi hanya ganti-ganti packingnya saja. Nah, terus habis itu di bawah kolong-kolong mobil juga kita pastikan, kita periksa bahwa tidak ada kropos dan juga tidak ada rembesan-rembesan di bagian kaki-kaki. Nah, di bagian kaki-kaki pun juga kalau ada rembesan bisa jadi di karet-karet sealnya. Nah, itu juga perbaikannya juga tidak terlalu mahal biayanya. Nah, kita periksa juga level oli, kondisi oli mesin, terus habis itu radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini colokan kuncinya ada di sini ya, oke. Sekarang kita coba start mobil ya. Nah, pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng.
Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang sudah bermasalah, jadi perlu diservis. Nah, terus untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin yang masuk. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras, sudah pecah, jadi perlu diganti. Nah, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita perhatikan di kilometer. Nah, Toyota Kijang Innova ini kilometernya di 172.000 ya, oke. Nah, terus habis itu juga di sini masih lengkap, jadi buku servisnya juga masih ada, terus buku manualnya juga masih ada, serta beberapa bond servis-servis sebelumnya juga masih ada. Jadi dia servis rekor Toyota sampai 150.000 ya, seperti itu. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan ya antara yang pertama kilometer, terus habis itu fisik mobil serta rekor-rekor servis terakhirnya. Pastikan bahwa itu sesuai ya, sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini buat buka kap mesin, di bagian sini buat buka tangki bensin. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat spion, dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Terus di sini ada buat putaran untuk cahaya di MID speedometernya. Nah, ini ada kisi-kisi AC. Terus sebelum kita ke depan, kita periksa juga di door trim. Nah, kondisi door trim juga masih bagus. Di sini karena tipenya V, dia sudah wood panel ya, wood panel. Nah, ini bahannya bahan fabric. Nah, terus di sini ada tombol buat central lock ya. Di sini central lock, di sini ada tombol buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Oke, sekarang kita buka jendelanya dulu. Nah, untuk mobil bekas kita perhatikan juga sealer ya. Nah, di pinggir-pinggir pintu ini dia ada sealer. Jadi sealer kita cek, pastikan bahwa sealer kondisinya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealernya itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi mobil sudah pintunya sudah reparasi. Dan apabila sealer pintunya itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini untuk bukanya dia di sini ada di bagian tengah ada tuasnya, kita dorong ke bagian ke atas ya. Oke. Nah, Kijang Innova ini mengusung mesin 2000 cc, bensin 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, yang pertama kita bisa dengarkan ritme suaranya. Pastikan bahwa ritmenya konstan beraturan, terus habis itu suaranya juga halus, serta getaran mesinnya juga halus. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah, di sini juga ada sealer. Pastikan bahwa sealer di kap mesin kondisinya juga masih oke ya. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian depan, ini besi yang memanjang di depan kita sebut apron. Jadi apron kita cek, kita pastikan kondisinya oke. Bagian-bagian samping juga sama sasisnya, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikannya. Nah, oke, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada juga sisa-sisa lumpur yang selip di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan, seperti itu. Oke. Nah, bagian mesin sudah kita periksa. Sekarang kita periksa ke bagian yang lainnya ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil MPV ya, mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang track recordnya sudah lama ya. Jadi Kijang mulai dari tahun 70-an sudah dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Yang terkenal dia bandel, terus nyamannya juga masih dapat, terus hampir semua bengkel bisa menangani perbaikannya, dan ketersediaan spare part serta dealer resmi Toyota juga tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin Toyota Kijang Innova ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa di bagian tengah dan belakang ya. Kita coba masuk. Nah, oke.
Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup luas. Untuk headroomnya sendiri cukup luas juga, ada sekitar 5 jari. Nah, sekarang kita ke bagian belakang dulu. Nah, di bagian belakang bisa duduk 2 penumpang dewasa ya, oke. Terus habis itu ada sandaran kepala 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Seatbelt 3 titik juga ada 2. Terus habis itu pelipatan bangku bisa 50-50 dilipat ke samping seperti itu. Nah, di bagian sini ada 2 cup holder serta di bagian sini ada 1 cup holder. Ada handle tangan, terus habis itu di sini juga ada kisi-kisi AC ya, kisi-kisi AC. Di sini ada lampu baca. Terus udah oke. Nah, di bagian belakang seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini bisa duduk 3 penumpang dewasa, terus 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya, terus pelipatan bangku bisa 40%, 60% ke depan. Nah, di sini ada sandaran tangan ya. Jadi tinggal kita buka resletingnya, ada sandaran tangan, terus di bagian sini ada handle tangan, di sini juga ada. Nah, ini belum ada handle tangan juga di bagian sini. Terus ada kisi-kisi AC juga di bagian sini. Terus sama lampu baca. Ini pengaturan buat AC double blowernya. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka ya. Ini kantong ya, bukan kantong ya, kantong. Terus habis itu seat belt pun juga dia ada 3.2 serta 2 titiknya ada 1 seperti itu. Oke. Nah, oke, mungkin kita sekarang kita periksa lagi nih di door trim. Nah, di door trim, nah di sini di sini ada cup holder tempat penyimpanan terbuka, sama di bagian sini nih ada cup holder juga nih, cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Nah, kita periksa juga nih door trim di sini kondisi juga masih oke. Nah, terus ini juga wood panel, di sini bahannya bahan fabric, sudah dilengkapi dengan child lock. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa sealer pintu itu kondisinya masih oke. Ya, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang, untuk bagian belakangnya ini sendiri sudah dilengkapi. Nah, di sini ada ini apa namanya tuh, spoiler belakang, terus kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger, ada wiper belakang juga. Nah, di sini ada tambahan chrome. Nah, ini dia bagian apa namanya tuh, lampu belakang sudah diganti dengan lampu Kijang Innova yang terakhir ya, yang facelift terakhir, termasuk juga ini listnya nih, jadi untuk model barong ya. Nah, ada 2 sensor parkir di bagian bawah. Terus nah, ini salah satu indikasi mobil masih yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Nah, sekarang kita periksa saja bagasinya. Nah, di pintu bagasi pun juga perlu kita periksa nih sealer, kondisi sealer masih oke atau tidak. Terus habis itu bagian tulangan pintu sini kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, ini space bagasinya masih cukup luas, walaupun jok baris ketiganya tidak dilipat. Nah, kalau dilipat dapat space bagasi yang lebih luas lagi. Nah, di sini ada tempat buat ban cadangan, bukan. Di sini ada buat tempat dongkrak dan kunci-kunci. Nah, ban cadangan dia ada di bawah sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, terus ini kondisi bannya juga masih oke ya, masih ada sekitar di atas 70% masih ada. Nah, door trim kita periksa, kondisi juga masih oke. Terus child lock, terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian depan. Nah, door trim depan kondisi juga masih oke, nih bahannya fabric juga masih oke, sudah dilengkapi dengan wood panel ya di masing-masing door trim. Nah, di sini juga sealer juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisi sealernya itu masih oke. Nah, di sini tampilan bagian depan dashboard. Sekarang kita masuk, kita lihat apa saja yang ada di bagian dashboard. Nah, untuk setirnya sendiri, ini dia sudah dilapisin dengan kulit ya. Nah, ini ada pudar-pudar karena pemakaian, tapi dia disarungin. Nah, bagian tengah juga kondisinya juga masih oke. Nah, di sini ada buat
pengaturan lampu ya. Jadi lampu besar, lampu kecil, fog lamp, terus lampu sen serta lampu dim. Nah, di sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah, kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini sebentar. Nah, ini biar lebih enak. Di sini ada jam digital. Nah, di sini ada pengaturannya. Nah, terus audionya juga masih standar bawaan Toyota. Nah, di sini bisa CD, saya nggak tahu MP3 bisa nggak ya. Pokoknya CD bisa. CD, radio, FM, AM serta kaset nih. Kalau mau nostalgia punya kaset juga bisa diputar di sini. Nah, terus AC-nya sama ini. Kalau mau kita upgrade pun juga dengan Android TV atau LCD TV juga bisa. Jadi tempatnya sudah cukup ada. Nah, terus di bagian sini ada pengaturan AC. Dia AC, oh di sini ada nih fog lamp, bukan, defogger belakang. Nah, di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, di bagian sini ada pengaturan AC, dia sudah digital dan sudah auto ya. Nah, ini sudah auto. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat kecepatan angin AC, buat nyala matikan AC jadi tinggal angin saja, buat ventilasi luar dalam, defogger depan, di sini ada arah semburan angin AC, temperatur, terus di sini buat matiin AC secara keseluruhan, terus di sini buat auto. Nah, di sini ada kisi-kisi AC serta di sini ada ini apa namanya itu wood panel ya. Oke. Nah, di bagian bawahnya lagi ada asbak, terus di sini ada colokan rokok, bisa dijadikan sebagai power outlet. Di sini ada buat menonaktifkan sensor parkir belakang. Nah, di sini ada colokan 12 volt ya. Oke. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada cup holder 2, terus ini tuas matic-nya ya. Tuas matic, ada shift lock-nya juga. Nah, ini handle rem tangan. Nah, di sini ada laci penyimpanan. Sebentar. Oh, ini dibuka. Nah, ini laci penyimpanan tertutup ya di tengah. Nah, terus di bagian sini ada laci penyimpanan juga nih. Laci penyimpanan tertutup. Nah, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup juga. Kisi-kisi AC. Terus di bagian sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Handle tangan di sini. Handle tangan, terus sun visor bagian penumpang, ada cermin. Terus di sini ada ini apa namanya? Lampu baca kiri dan kanan, serta di sini ada tempat buat kacamata. Di sini sun visor bagian supir, tidak ada cermin tapi ada tempat buat nyelipin kertas-kertas atau dokumen-dokumen kecil ya. Nah, di bagian sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 tipenya V ya. V Matic tahun 2008. Jadi ini tipe Innova yang tertinggi pada waktunya ya, tipe V. Nah, jika berminat terhadap mobil ini silahkan hubungi Zal Motor ya. Jadi nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga kami cantumkan di keterangan di video di bawah ini ya. Jadi jangan lupa diklik, dicek di bagian bawah ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, serta jangan lupa juga, jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive terlebih dahulu. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan, terus performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, masih enak atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, matic-nya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di hook. Nah, stok kami juga banyak nih. Nah, bisa kelihatan di bagian dalam sama sampai ke bagian seberang ya. Seberang sini juga banyak stok kami. Jadi pilihan juga banyak, jadi enak kita milih sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, letak kita nih ada di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau POS di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama. Menuju Zal Motor juga mudah, dari gerbang utama tinggal lurus ketemu dengan bundaran, belok kiri sedikit. Nah, di sini Zal Motor pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa follow ya sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel.
Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.